turun lah wong sik potongan kurang 2 kali. Lah majikane wis ora umum. Cek potongan 2 kali. Ya, nggih. Terus pengen ganti majikan. Sampai non apa X? X. X Hongkong? Nggih. Ya nek cek ngono cek dikunci Mbak sampean sama PT. Oh, berarti harus nunggu sampai setahun gitu. Iya. Gitu. Masalahnya sampean piye? Sampean ngomong. Majikane wet kan. Terus? Nah, gak tahan pengen ganti, tapi nek takut nek ganti majikan apa iso bisa turun. Ya bisa kalau PT-nya sama. PT-nya sama, agennya sama gitu. Ya bisa. Ya PT-nya sama, agennya sama, pulang Indonesia. Berarti kalau cari majikan di agennya Mas Andro ini nggak bisa. Kalau belum 1 tahun ya. Gini Mbak, tak ceritain ya. Tak ceritain sekali lagi. Jadi sing jawab bisa dan enggak itu biar sampean sendiri setelah mendengar cerita saya. Jadi jangan saya ya. Intinya sebenarnya sampean baru 2 bulan masuk di Hongkong. Sampean ex Hongkong. Berapa tahun ex Hongkong? 8 tahun. 1 majikan. 1 majikan. Terus kemarin sampean pulang itu sampean break intermediate apa finish? Enggak, finish 8 tahun. Oke, yes ya. Nah, sampean kan masuk dengan PT kan? Otomatis kalau sampean masih 2 bulan ya, dan sampean masih terikat potongan, PT ini kan ya nggak gampang melepaskan sampean kan. Terus peraturannya Indonesia, KJRI dan PT itu kalau anak belum sampai 1 tahun atau 1 tahun 8 bulan atau 1 tahun setengah, pokoknya di atas 1 tahun itu ada kebijakan PT yang tidak membuka kunci. Nah kunci-kunci inilah aku sih nggak ngerti istilahnya apa, tapi intinya kunci biar alasannya KJRI karo PT itu biar gak banyak anak pindah-pindah job selama 1 tahun ya, job hopping kalau di Hongkong bilangnya itu job hopping. Makanya kalau sampean mau ganti gak cocok, sampean ngomong ke PT, sampean ngomong ke agent. Dengerin saya ngomong, Mbak, dengerin saya ngomong ya. Sampean ini kan tanya toh, tak jelasin. Jadi jangan dipotong, oke? Nanti biar sampean itu ngerti alurnya buat diri sampean sendiri. Ini bukan buat saya gitu loh. Anak-anak ini nek dikasih penjelasan tentang masalah dirinya itu pokoknya aku langsung pingin ngalih. Nah, enggak begitu prosesnya. Tak jelasin dulu sampean, biar sampean itu paham, biar bisa mikir. Jadi biar enggak asal juga milih majikan. Sing golek majikan kan sampean dhewe. Terus gini, ya ketika sampean sudah dikunci ya kan sama PT, kalau sampean mau ganti majikan ngomong ke PT, ngomong ke agent. Biasanya mereka don't care dan nggak peduli. Nah, wes kalau don't care nggak peduli kan sampean mumet ndase. Majikan wis semakin hari semakin nggak betah. Nah, terus sampean jaluk tolong sama aku. Nah, saya memproses sampean. Kalau ataupun saya juga dapat majikan, sampean harus meminta surat buka ID rekom sampean di PT sana. Pelimpahan. Nah, pelimpahan itu nggak segampang. Kemarin kita ngatasi anak 2 ya, yang 1 jek dingel-ngel, yang 2 dingel-ngel. PT kan pasti minta duit, apalagi jangan-jangan apa meneh sampean potongannya baru 2 bulan. Nah ini loh. Nah intinya sampean masih ada tanggungan. Lah kalau masih ada tanggungan, yang pertama harus diselesaikan tanggungannya. Yang kedua, PT mau buka kuncinya sampean itu yang jaluk duit sampean. Gitu loh. Nah kalau sampean iso ngatasi buka kunci semuanya, setelah kuncinya terbuka sampean pakai agent apa aja, PT apa aja nggak masalah. Nah
KJRI sekali lagi ini tak ceritain. KJRI kalau sampean misalnya milih ke agen saya itu nggak mau suratnya itu sampean bawa sampean kirim ke KJRI itu atau agen kita yang baru ngirim ke KJRI itu nggak mau. Mintanya KJRI adalah PT sampean yang lama itu ngemail ke KJRI. Nah, itu permintaannya. Lah sampean untuk ngongkon orang PT yo bayari duit. Nah, makanya bukan berarti kita nggak mau bantu dan nggak mau nolong, tapi ribetnya prosedur itulah. Gitu loh. Sedangkan nek sampean wis deal-dealan karo majikanku, nah jenengane majikan itu kan nggak gelem ngenteni suwi to, Mbak. Lah sampean nek diribetno dengan proses-proses itu, lho ora ya nggak mumet ndase kita. Wis nampani duit saka majikan, wis oke, tapi sampene jek ngomong yang gawe surat iku harus mondar-mandir riwari. Makanya agen-agen nggak ada yang mau. Kalau anak belum selesai potongan, belum 1 tahun. Karena keribetan yang diminta sama KJRI itu loh. Nah, ngono loh, Mbak. Jadi nah, enggak, saya itu cerita. Jadi itu saya tidak melarang siapapun untuk geser. Tapi itu peraturan negarane dhewe seperti itu, enggak belo sampean. Aku arep mbelo sampean wong Indonesia. Mau enggak mau ya melok aturane negara Indonesia no, bener kan? Nah, kecuali sampean deal-dealan ambek PT wis ngekeki dhuwit ya, terus emailnya suratnya sampean wis beres, sampean kekno awake dhewe sing agen anyar ngasih ke KJRI ini suratnya. Ya nek kayak gitu enak gelem. KJRI-nya ndak mau. Harus PT yang lama sampean yang email ke KJRI dengan sendirinya. Lah iku kan yang maafanti to, Mbak. Maafan. Nah, itu kebijakan KJRI hari ini ben jadi pemahaman dan pengetahuan sampean. Jadi bukan persoalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan break. Persoalannya adalah kalau dapat majikan baru dan kita yang urus itu prosedurnya harus begitu. Itu prosedur yang nggak belain sampean. Makanya nang di demo KJRI rame-rame. Lah nggih, melu nek demo. Wong saiki dipersulit dan nek majikan edan apa ya bertahan membahayakan. Nah, kayak gitu ya, sampean bilang ya kan, sampean bilang ke KJRI ya, sampean dateng hari Minggu ya. Dateng hari Minggu, sampaikan keluhane sampean. Ben agene diceluk ya kan. Seperti apa solusi agar majikannya baik-baik saja semuanya. Kalau nggak bisa sing tak critakno mang iku dadi pengetahuane sampean. KJRI kan bilang kayak gitu. Kalau bisa prosedurnya jangan dipersulit kalau kita itu ketemu majikan yang tidak tepat gitu. Jadi coba belanono aku, ojo belani majikan, ojo belani PT. Sampean bilang begitu sama mereka. Nek yang ngomong sampean sama aku yang ngomong kan sampean yang ngerasakan. Lah iya. Sampai nah aku kate bantu teman-teman tapi nek posisiku dhewe kejepit gara-gara peraturannya pemerintah terus piye jal? Terus harus kayak gimana? Kita masa mau melawan perintahnya negara? Lah ya ndak bisa. Lah negara iki sapa nek nang Hongkong yo KJRI. Nggih, matur suwun. Nah, matur suwun Mas Andra. Ya, matur suwun penjelasannya. Nah, ya jadi sekali lagi bukan kami. Yo kami seneng golekno majikan bayaran, golekno majikan sampean, majikan bayar. Yo kita kan yo dapat rezeki lah. Dipungkiri atau tidak, iya kan? Tapi oleh rezeki karo mafane ku mang, cek ruwetan mafane yo piye? Oh, nggih. Hongkong ini nggak serba. Hongkong nggak ada yang sulit. Yang sulit itu kita. Berarti sing nggih peraturan niku Indonesia KJRI ya. Nah, ya kita nggak usah bicara KJRI. Peraturan Indonesia itu begitu. Wis secara general aja ngomong. Jadi ini juga harus ada isu bahwa wong-wong sing yo nek majikane tepak, yo nek majikane
gak bener. Nah mereka itu kan ya jenenge majikan kan ya ngetokno duit toh Mbak, ya kan. Proses sampean kan juga ngeluarin duit lah. Ini persoalannya waktu interview bagaimana sampean ngadepi majikan iki, bagaimana, adakah proses yang bener atau satu di antara yang lainnya sampean dibujui atau bagaimana. Jenenge karakter menungso Hongkong kan ya sampean ya ngerti dhewe nek sampean ex Hongkong 8 tahun. Modelnya kayak apa sih? Lawan, dibantah aja, dipokcoy aja nek kenemenen wong sampean iso basa. Engko nek dhek sing interminate kan duduk salah sampean. Tapi nek sampean Gak mungkin interminate tapi nyiksa orang dek romahe ngono. Lho yo ngeyelo. Yo ngeyelo yo pokcoy yo nek gak gelem. Nah nek sampean gak gelem disiksa dengan omongannya dia ya balesen omongane. Hongkong kan kayak gitu, nggak wani moro tangan. Nek moro tangan ya celuk polisi lo kan gitu. Omongan dibales omongan, ya kan? Dipokcoy nek sampean diinterminate kan nggak salah sampean. Tapi nek sampean arepe break, nah itu tadi prosedurnya. Gitu loh. Lare-are nek dikongkon tarung karo majikan kan moh. Akhirnya sing dikongkon mikir agent baru, agent anyar. Aku tulung ono piye solusine. Ya entahlah, kan nggak begitu konsep ya. Ya kan? Yang milih majikan itu sampean, yang interview sampean, sing milih agent iku ya sampean. Nah, lah saiki sing dipilih ternyata blondrok. Sing dipilih bongkeng lah bareng ngono moro nang aku sing aku buka channel buka konten dia tak jelas no bagaimana tata aturan tata caranya semuanya tak jelaskan biar teman-teman itu semuanya juga bisa mengerti dan memahami bagaimana sih kalau kasusnya kita belum 1 tahun atau belum 6 bulan atau belum 8 bulan kalau sudah baru sebentar ketemu majikan sing bel gedes untuk goreng kan kayak gitu Mbak ya wis dari penjelasan saya sudah bisa dipahami kira-kira sampean harus bagaimana dan seperti apa paham matur suwun Mas Sandro ya semangat ya ye sehat selalu buat sampean yo waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke buat teman-teman semuanya, nah ini ya satu lagi pemahaman ya kan peraturan dulu, peraturan sekarang, peraturan besok dan peraturan kapanpun kita tidak tahu semuanya serba. Nah tergantung dari siapa ya siapa pejabatnya ya kan tergantung siapa pejabatnya tergantung siapa kepalanya ya kan. Sekali lagi, agent itu kan orang yang hanya memproses. Lah memproses itu harus tahu punya aturan. Mengerti peraturan. Ya kan? PT juga kalau mau memproses anak ya harus patuh aturan. Aturannya sopo ya negarane dhewe. Ya agent ya harus patuh aturan negarane dhewe. Ya kan? Karena tidak semua agent itu di bawah naungannya KJRI. Nah ini yang teman-teman juga harus paham. Jadi pikirkan kembali, ya kan. Tata aturan itu supaya kitanya ngerti dan pinter. Ya, agent itu lembaga swasta di Hong Kong. Dan agent itu punya license 2. Itu yang bisa memproses kalian. Harus punya 2. Yang pertama by Hong Kong law, by hukum Hong Kong. Yang pertama, yang kedua terlisensi di KJRI. Lah, tidak semua KJRI itu memberi license untuk agent-agent di Hong Kong. Ini yang teman-teman harus tahu juga. Nah, setelah itu ada kalau sudah terlisensi dengan KJRI, agent yang terlisensi dengan KJRI ini bisa dikonekkan dengan PT di Indonesia. Itu teman-teman dikonekkan dengan PT di Indonesia. Jadi PT Indonesia dengan agensi Hong Kong yang terlisensi dengan KJRI itu ada koneksi. Baru bisa memproses kalian. Lah, agent-agent yang tidak terkoneksi dengan KJRI dan agent-agent itu sudah terdaftar di Hong Kong government, piye carane iso proses sampean? Ya tuku cop.
Weh, bongko ora kowe. Ya, harus numpang cop. Lah numpang cop kan pasti bayar. Memang semuanya. Ya, sekali lagi tak jelasno pisan nang konten ngubah wis apa kate ngamuk tak jelasno ben jelas ben gamblang. Nah, untuk memproses kalian yang kurang dari 1 tahun, ya, KJRI itu yang minta. KJRI itu minta surat pelepasan ID dari PT kalian yang lama ke KJRI. Kalau sudah kalian minta ke KJRI, agent yang baru bisa memproses kalian. Kalau itu tidak ada, nah agent baru ngowoh. Makanya sampean yang harus berjuang sendiri. Agent emoh. Akhirnya banyak agent, coba silakan. Kalian belum 1 tahun, cari agent. Mana yang mau proses kalian? Ya udah itu samperin. Itu mau berjuang mengusahakan sampean. Dipikir apa namanya? Kita yang bleset. Enggak. Hongkong ini tertib, teman-teman. Ya. Hongkong itu akan mengikuti, ya. Terus kalau Hongkong enek sing agene sampean sambat, ngene-ngene gak dikatekno ngono-ngono ya jenenge agent kan golek duit. Ya sampean ya kudu ngerti. Nek agent iku golek duit. Wong iki nek iso ya enggak kerja tapi oleh duit. Prinsip kan. Nek iso kerjane titik tapi duitnya akeh, itu prinsip, teman-teman. Kalian harus menyadari itu. Jangan kalian menuntut. Ya kan? Makanya kan organisasi-organisasi itu kan memerangi. Memerangi ini cuma memerangi agent, memerangi pemerintahe. Sehingga ya aturan. Wis, coba dulu omongan gue guys, ya. Kalau kalian bisa memahami omongan gue tajem. Ya. Gak apa-apa jenenge YouTuber ya speak up. Saya harus membicarakan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, kenyataan-kenyataan yang jadi di lapangan. Nulungi sampean kabeh itu bukan perkara yang mudah. Masih harus melewati A B C D E F G H I J. Ya, sekali lagi, asile gak sepiro, kesele gak kira-kira. Gak enek agent sing jelentrehno koyo ngene iki, gak enek. Wis taker model apa agent the best malah tambah. Wis kowe penting manut, tak proses. Gak usah kakean cangcing cangcrut. Ngono lho teman-teman. Ya. Oke, semangat semuanya, tetap belajar untuk tetap pintar dan pantengin terus channel YouTube saya supaya banyak pengetahuan baru yang tidak kalian tahu. Oke, tetap semangat, keep stay tune with the channel and see you next video. Bye bye.